Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang Jurnal Refleksi Dwimingguan ketiga, Modul 1.3, Visi Guru Penggerak. Saya, Tutut CGP Angkatan 9, PTD SD Negeri 1 Ujung Watu, Fasilitator Julianti Agustina, Pengajar Praktik Susianti. Pada jurnal refleksi kali ini, saya menggunakan model Sick Thinking Hat. Model refleksi ini dikemukakan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Menurut Mainstool, Sick Thinking Hat merupakan konsep yang membantu seseorang untuk melihat dari berbagai perspektif dalam menghadapi permasalahan. Sick Thinking Hat dikenal dengan teknik refleksi 6 topi. Yang pertama adalah topi putih, yang menjelaskan tentang facts atau fakta. Topi kuning, benefit atau manfaat. Topi hitam, contents atau kendala. Topi merah, feeling atau perasaan. Topi hijau, creativity atau gagasan dan ide. Topi biru, proses atau tarik kesimpulan. Pada fact atau fakta, saya memulainya belajar mandiri. Mulai dari diri, membuat gambar bertema imajiku tentang murid di masa depan. Kemudian melengkapi kalimat rumpang sehingga membuat satu paragraf dan dirumuskan menjadi sebuah visi guru penggerak bagi peserta didik di masa depan. Selanjutnya, kegiatan Lokakarya ke-1, se-Kabupaten Jepara dengan tema menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya, berselancar di LMS dalam eksplorasi konsep tentang berpikir strategis, inquiry apresiatif, membuat refleksi mandiri dengan menerapkan tahapan Bagja. Dan dalam forum diskusi mandiri, menjawab tentang mengapa harapan saya penting untuk dijadikan visi. Kegiatan selanjutnya adalah ruang kolaborasi yang dipandu oleh fasilitator Ibu Julianti Agustina. Dalam ruang kolaborasi pertama dilaksanakan diskusi kelompok dan ruang kolaborasi kedua presentasi kelompok. Selanjutnya adalah demonstrasi kontekstual, di mana saya membuat prakarsa perubahan diri berdasarkan visi yang telah dibuat, kemudian dilanjutkan merancang perubahan melalui tahapan Bagja. Dan selanjutnya masih berselancar di LMS yang ditujukan pada instruktur membuat sebuah pertanyaan dan melanjutkan dengan elaborasi pemahaman yang dipandu oleh Ibu Wiwin Herawati Masuda. Belajar mandiri di LMS diakhiri dengan menyusun rencana untuk melaksanakan aksi nyata. Feeling atau perasaan. Saya merasa senang dan terinspirasi ketika belajar modul 1.3 karena banyak pengetahuan yang saya dapat berkaitan dengan merumuskan visi, membuat prakarsa perubahan dan mengupayakan untuk mewujudkan visi melalui prakarsa perubahan, inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Di ruang kolaborasi juga membuat saya merasa senang dapat berdiskusi dengan orang-orang hebat yang saling membangun. Aksi nyata juga menjadikan saya tertantang untuk mewujudkan visi yang telah saya buat dan memulai perubahan di sekolah saya. Selanjutnya, topik kuning adalah benefit atau manfaat. Manfaat yang saya dapatkan dalam mengikuti pendidikan guru penggerak dalam modul 1.3 adalah saya dapat lebih mengerti dan memahami pentingnya sebuah visi untuk menentukan sebuah tujuan. Selain itu, saya juga dapat berlatih merancang kalimat prakarsa perubahan dan memulai perubahan positif di lingkungan sekolah saya dengan menggunakan tahapan Bagja. Topi hitam adalah gaya berpikir Kautins atau kendala. Kendala yang saya hadapi dalam modul 1.3 adalah saya merasa dibingungkan antara visi sekolah dan visi guru penggerak. Akan tetapi setelah kelas ruang kolaborasi berjalan, Ibu fasilitator memberi penjelasan dan memberikan pembeda antara visi sekolah dan visi guru penggerak, saya mulai mengerti. Kendala selanjutnya adalah saya merasa kurang fokus dalam ruang elaborasi pemahaman bersama instruktur di ruang tatap muka virtual. Karena pada saat itu saya sedang menjaga anak saya yang sedang sakit di rumah sakit. Akan tetapi
Dengan belajar lagi dan mengingat materi modul 1.3, saya mulai mengerti. Selanjutnya adalah creativity atau gagasan yang digambarkan seperti topi berwarna hijau, yaitu menerapkan visi sebagai guru penggerak, terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, canggih teknologi, dan peduli pada alam. Dan memulai menerapkan prakarsa perubahan, yaitu mengkombinasikan model pembelajaran berdiferensiasi dan digitalisasi untuk meningkatkan kemandirian dan kreativitas murid. Berkolaborasi dengan semua warga sekolah agar terwujud pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan berusaha menjadi contoh dan teladan supaya dapat memulai perubahan positif. Yang terakhir adalah prokes atau kesimpulan. Hal pertama dan sederhana yang akan saya lakukan setelah belajar modul ini adalah tetap fokus menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan yang saya mulai dari lingkungan sekolah saya dengan memulai mewujudkan visi dan prakarsa perubahannya. Melalui pembelajaran di dalam kelas, saya akan menanamkan karakter-karakter kemandirian dan memupuk kreativitas mereka dengan cara menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi dan dikombinasikan dengan digitalisasi. Hal yang paling utama dalam menentukan keberhasilan visi saya adalah perencanaan yang matang. Kemudian dalam prosesnya selalu membuat jurnal evaluasi siap dimonitoring untuk melihat kemajuan program tersebut dan mendokumentasikan setiap tahapan-tahapan perubahan yang saya lakukan. Demikianlah jurnal Dwi Mingguan ketiga yang telah saya buat. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.